Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Pembunuh pedagang di Manokwari diringkus polisi. Polresta Jayapura Kota tetapkan 3 tersangka peracik miras oplosan yang tewaskan 4 orang. Cuaca buruk, nelayan di Merauke tidak melaut. Polresta Manokwari meringkus pelaku pemalakan dan penikaman seorang pedagang di Pasar Borobudur Manokwari, Papua Barat hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Tersangka ditangkap di Jalan Merdeka Manokwari dan langsung dibawa ke Mapolresta Manokwari. Pelaku dan korban sebelumnya cekcok karena pelaku meminta rokok dengan paksa. Korban akhirnya memberikannya rokok, namun setelah itu pelaku meminta uang Rp5.000 dan keributan akhirnya terjadi. Pelaku yang kesal menikam dahi dan leher sehingga korban meninggal dunia. Pelaku kemudian melarikan diri ke Pasir Putih dan membuang barang bukti pisau belati. Saat menikam korban, pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Pelaku ini bersama temannya melakukan pemalakan. Awalnya sih sudah diberi, tapi habis itu terjadi miss lagi, terjadilah perkelahian ya. Belum sempat perkelahian lah, karena si korban ini sebenarnya membela diri. Kemudian si pelaku menyerang, menusukkan badik dia kena ke wajah korban pertama, wajah, tipis, baru itu ke leher ya. Nah, yang buat meninggal itu yang di leher itu. Anggota DPR Papua Barat meminta warga untuk mempercayakan kasus ini kepada kepolisian. Terutama Bapak Kapolresta dan seluruh jajaran, dan juga kepada pemerintah Kabupaten Manokwari yang dikomandani oleh Pak Bupati Manokwari, dengan seluruh kepala-kepala suku, seluruh ketua-ketua adat dan juga kerukunan-kerukunan yang ada di Manokwari untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus juga menjaga persaudaraan. Polisi juga meminta kepala suku dan tokoh masyarakat agar membantu menenangkan warga dan menyerahkan kasus ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Polisi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tewasnya 4 orang akibat mengonsumsi miras oplosan di Dok 9, Kota Jayapura. Ketiga tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Satuan Narkoba Polresta Jayapura. Salah satu tersangka FS diduga meracik atau mengoplos minuman keras tersebut. Lalu ia memberikan kepada 2 tersangka lain yang merupakan pasangan suami istri. Miras yang mematikan tersebut ditenggak 11 orang di Dok 9 dan 4 diantaranya meninggal dunia akibat keracunan. Sementara 2 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. 4 warga masyarakat meninggal dunia dan hasil dari penyidikan ini diakibatkan dari mengkonsumsi minuman keras jenis oplosan. Dari perkembangan kasus tersebut, kita bisa menetapkan 3 tersangka atas inisial FSM, laki-laki, umur 42 tahun, warga Dok 9, kemudian FSM, umur 31 tahun. Ya, kemudian juga SR, umur 37 tahun, laki-laki, dan DCY, umur 30 tahun, perempuan. Setelah menenggak miras oplosan tersebut, para korban umumnya merasakan sesak nafas dan mata gelap.
Di lokasi kejadian, polisi menemukan alkohol murni 96% serta minuman keras hasil racikan para tersangka. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sudah hari ketiga ini sebagian nelayan di Pantai Binaloka, Merauke, Papua Selatan tidak bisa melaut karena cuaca buruk kembali melanda perairan Merauke. Angin kencang serta gelombang laut mencapai 2 meter lebih dan disertai hujan lebat. Kondisi ini membuat nelayan berpikir 2 kali untuk mencari ikan karena taruhannya adalah nyawa. Namun tidak semua nelayan mau menahan diri. Sebagian ada yang tetap nekat mencari ikan karena mereka tidak memiliki tabungan atau persediaan untuk menghidupi keluarga mereka. Ya, keadaan sekarang ini nelayan karena terus terang kalau nelayan di sini bukan faktor dia tidak terkadang dia tidak pikirkan faktor cuaca lagi. Faktor keadaannya. Kalau keadaannya memang sudah kepepet artinya keadaan sudah ekonomi semua ya. serba kurang soal ekonomi serba ini itu tetap melaut. Melaut ya, memaksakan walaupun Ya, ada larangan walaupun ya. sekedar apa di luar karena sudah terbiasa memang. Terbiasa ya. Karena pelautnya kita di sini nelayan kan bukan yang baru saja ini sudah puluhan tahun. Puluhan tahun ya. Jadi sudah terbiasa. Tapi ada juga yang tidak melaut ya. Ya ada yang tidak melaut ya itulah yang masih menganggap dirinya masih ada. Masih ada kelengkapan, masih ada semua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke mengatakan cuaca yang kurang baik ini disebabkan faktor kelembapan. Awan tebal dan hujan yang turun di Merauke selama sepekan terakhir hanya bersifat lokal karena Papua Selatan masih dalam musim kemarau. 3-4 hari ke depan diperkirakan Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata khususnya pada siang dan sore hari. Ini disebabkan karena wilayah Merauke masuk dalam area konvergensi udara, yakni ditandai dengan adanya kelembaban udara yang cukup tinggi berkisar antara 80 sampai dengan 95%. Dan ini memperkuat potensi terjadinya awan hujan di beberapa lokasi. Kemudian diperkirakan sekitar tanggal 13 September, 13 sampai 14 September, kondisi cuaca akan kembali cerah berawan. BMKG Mopah Merauke memperkirakan cuaca seperti ini tidak menentu sehingga nelayan wajib waspada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. BMKG Mopah Merauke memperingatkan bahaya kebakaran hutan akibat musim kemarau saat ini. BMKG mencatat ada lebih 200 titik api yang tersebar di sejumlah wilayah di Merauke. Titik api tersebut tersebar di distrik Kimam, Ilwayap, distrik Tabonji, distrik Sota, dan distrik Tanah Miring. Meningkatnya titik api tersebut dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap makhluk hidup, termasuk manusia. Namun dengan turunnya hujan beberapa hari ini cukup membantu mengurangi titik api. Titik api terakhir mengalami peningkatan sampai jumlah sekitar 200 titik api. Namun beberapa hari ini karena ada hujan, jadi titik api menurun dan terakhir pengamatan pada tanggal 9 September titik api berjumlah 20 titik untuk Kabupaten Merauke. Oke. Nah, terbesar itu 200 lebih itu ada di wilayah mana, Ibu? 200 lebih itu biasa terdeteksi hampir di seluruh distrik, terutama distrik Wan, Tabonji, kemudian distrik Kimam, distrik Nolkenjerai, distrik Sota, kemudian Jagebob dan sekitarnya. BMKG Mopah Merauke menghimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah sembarangan. Karena saat musim kemarau, api dengan mudah menjalar membakar kawasan hutan dan ilalang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.